Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton yang menonton video ini. Yang terhormat Bapak Bonda Sisya Putra MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi kelas 2024E dengan anggota kelompok yaitu Next. Dengan anggota kelompok yakni Stephen Krisna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 142, lalu Fauzan Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 144, Dani Revanka dengan 3 digit NIM terakhir 170, dan Joshua Arthur dengan 3 digit NIM terakhir 172. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan mengimplementasikan topologi jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan mengenai studi kasus dan juga pokok pembahasan terlebih dahulu. Jadi sebuah perusahaan kecil bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan. Dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi yang utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin juga memastikan adanya sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Next slide. Untuk jenis topologi yang kami pilih akan dijelaskan oleh rekan saya Yosua. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi jenis topologi. Ya, jadi jenis topologi yang kami pilih di sini adalah topologi star atau topologi bintang. Nah, alasan kami memilih topologi ini yang pertama itu karena ini mudah dikelola dan juga dipantau. Semua perangkat yang terhubung ini bersatu ke satu pusat atau switch, sehingga monitoring dan juga troubleshooting itu sangat mudah dilakukan. Jadi administrator cukup memeriksa switch-nya jika terjadi gangguan. Yang kedua itu isolasi masalah yang lebih mudah. Jika satu komputer atau kabelnya rusak, itu tidak akan mempengaruhi perangkat lain di dalam jaringan. Berbeda dengan topologi bus atau topologi ring, di mana satu gangguan bisa berdampak ke seluruh jaringannya. Yang ketiga itu memiliki skalabilitas yang tinggi. Sangat mudah jika ingin menambahkan perangkat baru, tinggal sambungkan ke port switch yang masih kosong, serta cocok untuk perusahaan yang ingin berkembang secara bertahap. Yang keempat, performanya yang lebih stabil. Karena setiap perangkat memiliki jalur koneksi sendiri ke switch, lalu lintas data tidak saling berbenturan, performa yang dihasilkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan topologi bus yang menggunakan satu saluran bersama. Next. Yang kelima, mendukung segmentasi dan juga keamanan. Dengan switch yang mendukung VLAN atau dengan router multilayer, sangat mudah membuat pemisahan jaringan antar departemen atau ruang kerja, serta memudahkan untuk implementasi firewall, ACL, dan juga QoS. Yang keenam, kompatibel dengan infrastruktur modern. Perangkat jaringan modern seperti router, switch, atau access point memang dirancang untuk bekerja optimal dalam topologi star. Hal ini sangat cocok digunakan dengan teknologi jaringan saat ini seperti VoIP, video conference, dan juga cloud access. Yang ketujuh, biayanya yang efisien di skala kecil. Meskipun membutuhkan lebih banyak kabel, switch saat ini harganya terjangkau. Biaya pemeliharaannya juga rendah karena topologinya sederhana dan juga minim resiko. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya. Selanjutnya adalah jumlah perangkat yang kami gunakan pada topologi ini. Yang pertama itu kami menggunakan router. Nah, router yang kami gunakan itu ada router 2811 dan router cadangan. Nah, jumlahnya itu ada 2 unit.
Yang kedua itu terdapat jumlah 4 unit switch, eh, switch utama, switch untuk ruang kerja 3, dan untuk satu untuk switch server. Nah, yang ketiga yaitu PC atau komputer. Total jumlah yang kami gunakan yaitu 24 unit, masing-masing 8 unit untuk tiap ruangannya. Yang keempat yaitu cloud atau sistem simulasi internet dengan jumlah 1 unit, yang digunakan menggunakan generic cloud di Cisco Packet Tracer. Yang kelima adalah kabel dengan total 32 unit, yaitu kabel straight through. Next, daftar perangkat yang kami pilih beserta fungsinya ya. Yang pertama itu router 2811 dan backup itu menghubungkan LAN ke internet, NAT, ACL gateway utama, lalu router backup untuk cadangannya. Yang kedua yaitu switch utama untuk menghubungkan semua switch ruang dan switch server, serta sebagai jalur utama antara VLAN atau trunk port. Yang ketiga yaitu switch ruang kerja, digunakan untuk menghubungkan PC di masing-masing ruang dan mengatur VLAN masing-masing ruang. Yang keempat, switch server. Switch server ini berguna untuk menghubungkan server DNS dan main server ke jaringan. Yang kelima, cloud atau simulasi internet sebagai representasi internet publik yang terhubung ke router utama maupun backup. Yang keenam, komputer client. Digunakan oleh pengguna untuk mengakses server dan internet. Yang ketujuh, server. Server sini ada dua, yaitu main server dan DNS server. Nah, untuk main servernya dengan IP 192.168.99.0 menyediakan layanan internet, file aplikasi, dan lain-lain. Nah, untuk DNS server dengan IP 192.168.992 menerjemahkan nama domain ke IP di jaringan lokal. Next. Nah, manfaat dari tiap komponen yang kami pilih. Yang pertama itu untuk routernya, itu mendukung koneksi internet yang stabil dan memiliki keamanan yang terjaga. Selanjutnya yaitu switch utama, distribusi lalu lintas yang efisien dan optimal, sehingga mudah jika ingin menambahkan switch baru tanpa mengganggu jaringan yang ada. Yang ketiga, switch ruang kerja. Switch ruang kerja ini menjadi terisolasi dan lebih aman, dan juga memudahkan pemeliharaan dan troubleshooting. Yang keempat, switch server. Switch server ini menyediakan koneksi langsung ke server dengan respon yang cepat dan efisien. Dengan switch server ini memiliki keamanan data yang internal yang lebih baik. Yang kelima, cloud atau simulasi internet. Simulasi internet dalam topologi ini memudahkan testing konfigurasi dan juga dapat digunakan untuk menguji failover ke backup router. Yang keempat, klien. Komputer klien digunakan untuk mengakses file server, DNS, aplikasi internal, dan internet. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah implementasi Cisco Packet Tracer untuk jaringan ini. Untuk implementasi jaringan ini, kita memakai topologi star. Untuk alasannya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada router Cisco 2811, ada dua untuk main router dan backup router. Lalu ada switch layer 2 dengan menggunakan hardware Cisco 2960 untuk distribusi jaringan pada ruang kerja dan server. Lalu ada cloud, lalu PC dan server sebagai perangkat akhir pengguna dan layanan. Untuk pembagian koneksi jaringan, yang pertama ada ruang kerja. Ruang kerja ini dibagi menjadi 3. Untuk ruang 1
dengan switch 2960 dengan IP subnetnya 192, 168, titik 10.0. Lalu ruang kerja 2 dengan switch yang sama 2960, lalu dengan IP subnet 192.168.20.0. Ruang 3 juga sama dengan switch 2960 dengan IP subnet 192.168.30.0. Untuk di bagian server juga sama, sudah ada teksnya di sini. Dan lanjut, kita akan langsung tes pingnya saja. Untuk tes ping di sini, kita masuk ke command prompt dan mengetikkan ping sesuai dengan habis ping mengetikkan 192.168.10.3. Dengan 4 paket data yang terkirim ini tanpa ada request timeout, berarti ping tersebut sudah berfungsi dengan benar. Untuk pengujiannya seperti itu saja. Agar jaringan pada kantor konsultasi ini dapat bekerja dengan optimal, terdapat beberapa pengembangan atau peningkatan lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan segmentasi dan VLAN tambahan seperti VLAN khusus untuk server, manajemen jaringan, dan tamu agar jaringan lebih terisolasi dan aman. Yang kedua, monitoring dan manajemen menggunakan SNMP dan syslog server untuk memantau atau memonitoring jaringan serta menambahkan netflow atau sejenis untuk analisis traffic dan troubleshooting. Yang ketiga, menambahkan keamanan jaringan. Selain NAT, ACL, dan port security, dan juga STP, mungkin saya menyarankan untuk menambahkan keamanan jaringan seperti DHCP snooping, dynamic ARP inspection, private VLAN, dan firewall internal atau host-based firewall. Yang keempat, redundansi dan ketersediaan dengan menerapkan VRRP atau HSRP untuk failover router otomatis, lalu menggunakan Ether channel untuk menggabungkan port antar switch serta siapkan power supply. Terus cadangan untuk perangkat inti. Untuk kesimpulan, perancangan jaringan komputer pada kantor konsultasi yang menggunakan topologi bintang terbukti efektif dalam mempermudah pengelolaan dan pengembangan sistem. Segmentasi jaringan menggunakan VLAN berhasil diterapkan untuk memisahkan ruang kerja dan server sehingga meningkatkan keamanan serta efisiensi lalu lintas data. Dengan teknik subnetting per 28, pembagian IP dilakukan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Konfigurasi routing antar VLAN serta NAT pada router juga berfungsi dengan baik, memungkinkan komunikasi antara segmen dan koneksi ke internet berjalan dengan lancar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jaringan telah dirancang dengan struktur yang stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasional kantor kecil hingga menengah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.